Hadirin hadirat, muslimin muslimat, ansor fatayat yang berbahagia. Tiba acara Mau'idoh Hasanah yang langsung akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ibu Hajah Ustazah Mumpuni Handaya Yekti dari Kabupaten Cilacap. Kepada beliau, falyatafaddali mashkuran. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da يا الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله داع مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جنى الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin faminallah.
Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadzah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Ki Haji Kusnedi yang kami hormati dan yang kami cadong barokah ilmunya. Wabil akhos kepada akhinal kiram, Bapak Ki Haji Fani yang kami hormati dan yang kami ta'zimi. Wabil akhos kepada akhinal kiram, Bapak Ki Haji Jamaluddin yang kami hormati dan yang kami taati. Wabil akhos kepada akhinal kiram Al Ustadz Nurinta yang kami hormati dan yang kami cadong barokah doanya. Wabil akhos kepada akhinal kiram Bapak Kiai Syahroni yang kami hormati dan yang kami taati fatwa dan juga dawuh-dawuhnya. Wabil akhos kepada para romo kiai, para bapak kiai yang tidak bisa kami sebut asmo karimnya, tidak mengurangi rasa ta'zim kami, dan juga para ukhtinal karimah, para ibu nyai yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Subang. Wabil akhos kepada Bapak Syahroni selaku anggota DPRD Kabupaten Subang yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada forum komunikasi pimpinan Kecamatan Pusaka Nagara. Wabil akhos kepada Bapak Camat atau yang mewakili yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Daramil atau yang mewakili yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada aparatur pemerintah desa Kalen Tambo. Wabil akhos kepada Bapak Kuwu, panjenenganipun Bapak Endi Sanjaya. Sonjaya apa Sonjaya nih? Sonjaya. Bapak Endi Sonjaya selaku Kuwu Desa Kalen Tambo dan juga Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kalen Tambo beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedis, Bapak Kadis, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, OG, Bapak RT di Desa Kalen Tambo yang kami hormati dan yang kami muliakan. Moga-moga berkana pangkat menjadikan maslahat dan nambahin manfaat. Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara Bapak Haji Jaya dan seluruh keluarga besar panitia, keluarga besar masyarakat Dusun Cemara, ceria, manis dan ramah. Betul ya? Betul nggak nih? Cemara, ceria, manis dan ramah. Dusun Cemara, keluarga besar Jamiah Masjid Jami Nurul Iman. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitianya yang telah berjuang ikhlas luar biasa. Makan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitia tansah semangat karena kelambi seragamnya anyar-anyar. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar panitia selalu ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil akhos kepada keluarga besar Agnia Donatur. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar dermawan Agnia Donatur diberikan sehat panjang umur yang manfaat yang barokah, diberikan sehat walafiah, sumrambah kepada kita para jamaah. Allahumma. Para tamu undangan, para bapak haji, bu hajah, santriwan santriwati, jomblowan jomblowati, mbak kakung, mbak putri, nu perawan perawan muga-muga cepat payu laki, nu bujang bujang cepat payu rabi, nu duda janda enggal uli ganti, nu tua tua moga-moga pada cepat entuk rejeki, enggal perangkat haji. Allahumma. Jamiah Maulid Simtuduror yang kami banggakan, Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama MWC Kecamatan Pusaka Nagara, Muslimat Nahdlatul Ulama yang kami muliakan, Fatayat Nahdlatul Ulama yang kami banggakan. Tak lupa kepada keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rekan-rekan Banser dan Watser yang kami muliakan. Tak lupa kepada Ibnu IPPNU Ikatan Remaja Remaji Masjid Musola Karang Taruna dan seluruh keluarga besar dari
linmas ataupun pihak pengaman ugi ingkang tansah kula hormati, para bapak haji bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala nabi Muhammad. Ada satu ungkapan bahwa miftahul hidayah, kuncinya petunjuk adalah al ilmul manfaah. Ilmu yang manfaat adalah kunci dari petunjuk. Maka salah satu fadilah keutamaan dari orang Nahdliyin Nahdliyat, kalau cari guru, cari ilmu adalah dari guru yang sanad ilmunya jelas. Maka kita dapat ultimatum dari kitab Ta'limul Muta'alim, bahwa ketika orang tua mau menitipkan anaknya ke pesantren, itu dikasih estimasi waktu selama minimal paling sedikit 2 bulan untuk memikirkan kira-kira pesantrennya sae napa mboten, anaknya mentalnya kuat apa tidak, orang tuanya ikhlas apa mboten. Maka estimasi 2 bulan ini adalah untuk memikirkan secara matang kira-kira anak-anak kita ngaji ini mentalnya sudah siap atau tidak. Maka pengajian malam hari ini Masya Allah, untuk ngundang saya nunggunya nggak cuma 2 bulan, 1 tahun guys. Untuk mengadakan pengajian hari ini mampu menumbuhkan kembang-kembang dalam waktu 1 malam. Kelihatan sepele, tapi ternyata seluruh elemen masyarakat Dusun Cemara untuk mengadakan pengajian hari ini ikut mangayu bagyo, ikut berjuang, bahkan ikut berkontribusi. Panggungnya duit, backgroundnya duit, tendanya duit, sound systemnya, snacknya, rebananya, mumpuni. Berarti di desa Kalen Tambo nggak ada wong pelit. Betul? Betul? Di Semarang nggak ada orang pelit. Masya Allah, rasanya kepingin pindah dari Cilacap maring Cemara. Karena nang Cemara langka wong pelit. Pelit bahasa Sundanya naon? Kah? Koret? Merege hese? Pelit, medit, betitil, cetil, bakhil, kucren jelantir, kikir kayak upil kudanil. Koret bahasanya kitab Al-Bukhlu Mahlul Sifatil Insaniyah wa isbatu adadil hayawaniyah. Pelit adalah membuang sifat dasarnya manusia dan digantikan dengan sifat hewan. Hewan punya sifat pelit, tapi manusia lahir di dunia punya naluri diciptakan oleh Allah, sifatnya loman, seneng mai, seneng ngupai, seneng sodakoh, seneng nyoh, nyohnya. Bukti nyata. Sampean kondangan, ternyata pas lagi kondangan makanannya ngantri sebab prasmanan. Ibu ngantri di depan, di belakang ada sama-sama yang lagi ngantri. Karena ibu kedapatan ngantri di depan, ibu langsung bilang sama yang belakang, ngapunten ya Bu, saya duluan. Walaupun gak kenal pasti ada rasa gak enak. Ngapunten geh kulan dingini. Apalagi fatayat muslimat rombongan kondangan bareng, pasti malah saling menawarkan, mangga Bu jenengan duluan. Ya enggak wong lebih tua jenengan, mangga jenengan duluan. Ya enggak wong jenengan ketua muslimatnya, mangga jenengan duluan. Ya enggak wong jenengan ibu kuwu, mangga jenengan duluan. Ya enggak wong jenengan Bu Nyai, mangga jenengan duluan. Ya enggak lah wong panjenengan ketua tim penggerak PKK, mangga jenengan duluan. Terus aja begitu mulu. Itu sifat asli manusia. Naluri dari Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia punya sifat gak enakan
karena berawal dari sifat loman, senang mai, senang ngupai. Tapi pelit mahlul sifatil insaniyah wa isbatu adadil hayawaniyah. Pelit adalah membuang sifat dasar manusia dan digantikan dengan sifat hewan. Hewan sifatnya pelit. Contoh kecil, ibu-ibu ngasih makan nama ayam pagi hari pakai segenggam beras. Ketika berasnya disawurin makpiur, kan ayamnya pada rayahan, pada pating kerubut, ayamnya pada pating trotol. Gak ada tuh ayam yang bilang manggan jenengan duluan. Gak ada. Maka pelit itu adalah membuang sifat dasar manusia dan digantikan dengan sifat hewan. Orang pelit itu merugikan diri sendiri plus merugikan orang lain. Orang punya sifat pelit, ada tetangga dagang boro-boro ikut membantu. Tetangga dagang kepinginnya dheweke melu golet bati. Tetangga dagang kepingin dheweke ikut untung. Tetangga lagi panen bonteng. Ibu tahu bonteng enggak? Cara sini naon? Sarwa bonteng. Subhanallah. Jadi orang sini tuh bahasanya campuran ya Bu. Sunda juga Jawa, Jawa juga Sunda. Oke, jadi iya bahasana campur sari wae mohon. Jawa campur Indonesia campur Sunda, begitu. Hampunten pisan nabi teh tiasa bahasa Sunda. Tiasana cuman salit wungkul. Shallu ala Nabi Muhammad. Sebentar, sambil keringetnya deleweran, sambil kipas-kipasan, blobor keringetnya sampai blobor celake. Berarti ini pengajiannya nggak usah lama-lama ya Bu. Mana? Bentar, sampean protes ikut bayarin nggak? Dadah, milih-milih. Ngajinya mau sebentar apa lama? Sedelat apa suwe? Ukuran suwe di Desa Kalen Tambo jam sampai berapa jam? Berapa jam? 3 jam. Ini jawaban tukang kompor ini. Bentar, saya naik jam setengah 10 ini. Jam 10 kurang jam 9 lebih seperempat. Berarti nanti peragat selesai jam berapa? Jam berapa? Jam rolas. Berarti ngaji ini rong jam setengah. Iku ngundang apa ngontrak sampean? Ngaji sampai rong jam setengah. Punten Kiai, Paku, mana Paku berangkatnya nih Paku? Sebelah mana Paku? Oh enggak berangkat. Camat yang mewakili, Kapolsek yang mewakili, Babinsa yang mewakili. Ya begitulah kalau pengajian malam hari Bu. Alasannya karena besok masih jam dinas, apalagi harinya hari Jumat. Tapi Pak DPR alhamdulillah ketemu lagi Kiai Sahroni, alhamdulillah. Kemarin 1 bulan yang lalu di Patimban, sekarang ketemu lagi alhamdulillah. Juga nggak lupa sasarengan donatur Pak DPR tadi saya dengarkan juga ikut memberikan sumbangan. Terima kasih ya Pak. Jangan pasca lagi mau nyalon aja buat DPR. Ngapunten ya Kiai, saya orangnya kadang jujur. Berarti di Patimban ngaji, sekarang di Desa Kalen Tambo juga ngaji. Oh ini dapilnya Pak Sahroni. Alhamdulillah tawon kemit silite kuning. Kemarin udah pamit saiki ketemu maning. Alhamdulillah Kiai Sahroni, terima kasih. Jadi seneng saya. Ini ngajinya sampai jam 12. Ibunya kuat. Sampai jam 12 bengi kuat. Bapak-bapak sanggup. Oh bapaknya sanggup, ibune kuat, saya orang milu-milu. Nafsi. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Sebentar, ini kan ngajinya sampai jam 12 malam. Ini ternyata saya dapat titipan amanah Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Ibda Pak itu ya kalau balok 1. Ibda, oh iya Pak Babinsa.
Alhamdulillah Pak Ibda juga, Pak Ibda Taufik. Ini saya dapat titipan amanah dari panitia. Sebab amanah jadi wajib saya sampaikan Bu. Mohon ikhlasnya ya Bu ya. Ada titipan amanah begini. Mumpuni, widih, kayak surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Medeni naman nih. Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh keluarga besar Jamaiyah Masjid Nurul Iman, khususnya para agnia dan donatur di Dusun Cemara. Alhamdulillah. Kabar buruknya untuk merewangi. Bahasa mana tuh merewangi? Tulisannya begitu. Kabar buruknya untuk merewangi. Ini bahasa bingung ini. Sunda enggak, Jawa enggak, jadi merewangi. Untuk merewangi pembangunan gedung MWC NU Pusaka Nagara. Emang di mana tuh gedungnya? Di mana? Gempol. Sebelah mana tuh? Oh sebelah sono. Ya Allah, ibunya karena lagi kipas-kipasan. Saya tanya, MWC gedungnya sebelah mana? Jawabnya cuman begini. Tangannya sibuk kipas-kipasan. Nunjuknya udah nggak pakai tangan, cuma pakai bahasa isyarat. Untung saya paham, kalau begini berarti di sono. Pokoknya di Gempol sebelah makom ya Bu ya. Alhamdulillah, untuk merewangi pembangunan gedung MWC NU Pusaka Nagara, duit sodakoh infak jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Nang patimban ya ditariki sodako, nang kene ya ditariki sodako. Bener-bener Pusaka Nagara langka wong pelit pancen. Tepuk tangan dulu dong. Sebegini suksesnya loh orang Nahdliyin Nadiyat di Pusaka Nagara. Kok ada kemarin ibu-ibu protes. Ih, wong wadon dina-dina ngaji, isuk ngaji, sore ngaji, bengi ngaji, mengko sing rumat anak sapa? Ye, orang ngerti. Muslimat Fatayat punya prinsip, the success man is one who can manage the time. Muslimat Fatayat sukses karena pandai mengatur waktunya. Betul? Laras? Berangkat ngaji panjenengan semua angkat di sini, masya Allah. Rumah udah rapi, udah beres, udah dikancing, betul? Berangkat ke sini cantik-cantik, anak sing celaka lancip kayak celurit Madura. Bibirnya abang-abang menger-menger kayak waklohan. Saya nggak pernah sudon sama ibu-ibu berangkat ngaji cantik-cantik. Karena Imam Malik punya kebiasaan ketika kerawuhan tamu, tamunya ditanya, Bapak Ibu datang ke rumah saya mau silaturahmi apa mau ngaji? Tamunya jawab, saya mau ngaji ya Imam Malik, saya mau kepingin tanya bab ilmu. Oh kalau mau tanya bab ilmu, tunggu, linggin dingin, jagong disit, calik nasa ayah-ayah, saya mau adus dulu. Tuh kebiasaannya Imam Malik tuh. Kalau tamunya datang mau ngaji bab ilmu, ditinggal dulu, mandi dulu pokoknya tuh. Habis mandi, pakai pakaian nu paling pantes, terus pakai sedikit wewangian. Kenapa kok harus mandi sampai pakai pakaian pantes, bahkan pakai parfum sedikit? Karena Imam Malik sangat menghormati ilmu. Jadi kalau mau ngaji kudu adus dingin, pakai pakaian sing pantes. Mulane panjenengan nang kene ana sing jilbabe kuning, ana sing ireng, ana sing pink, ana sing brontok, ana sing coklat. Ana sing digubet maring dada, ana sing digubet maring leher, ana sing digubet maring beheng. Wis digubet maring sirah, geri digubet maring beheng. Sing gak suudon pengandan niat kesini mau ngaji, Miftahul Hidayah, golet kuncine hidayah, cantik-cantik kan gak masalah, betul?
Orang ngerti nek pengajian ikut roda ekonomi juga ikut maju. Bakul kipas laris. Bakul es payu. Bakul kopi jalan. Nih maaf ya, ibu-ibu nih beli kipas nggak menjadikan bakul kipas jadi kaya raya, enggak. Jenengan beli kopi, beli es, beli lato-lato buat anak, nggak menjadikan bakule sugih. Beliau-beliau ikut dagang di sini hanya kepingin nyambung urip, biar bisa ngemodalin anak-anaknya pada sekolah, pada ngaji. Pengajian ikut mensukseskan roda ekonomi. Tepuk tangan dulu dong. Mana fatayat muslimat ngaji malah dikritik. Orang ngerti fatayat muslimat paling pinter ngatur waktu. Di sini ada muslimat? Aku jawabnya setitik ya, langka gika yongege. Ada muslimat? Ada fatayat? Alhamdulillah derek seneng. Tepuk tangan maning dong. Sing keprok utangi lunas kabeh. Sing amene banter ketara utangnya akeh. Moga-moga rezekine nu barokah. Amin Allahumma. Nah, ini karena memang mau akan ditarik infak sodako, tapi dimulai dulu dari saya. Si juga kudu ngasih sodakoan bu. Kalau saya nggak ngasih sodako nanti tersiar kabar katanya mumpuni Ustazah Jarkoni. Bisa ngajar orang bisa ngelakoni. Jadi ini kotak infaknya dimulai dari saya. Ini yang belakang mana? Ya, yang jilbab ungu. Yang belakang pakai kacamata itu asisten saya. Tapi kan walaupun asisten saya, tapi kan duitnya kita. Duitnya nyong. Ya khawatir jenengan pada salah paham. Kenapa harus dimulai dari saya? Ya saya kudu ngasih contoh, cuman perintah-perintah aja mah gampang. Betul? Lah kalau jenengan sesuai kemampuan, sesuai kemampuan. Nu jadi soang telurnya segede telur soang. Yang jadi bebek telurnya segede telur bebek. Nu jadi ayam telurnya segede telur ayam. Nu jadi manuk merpati mangga. Ndoge segede ndok manuk merpati sing jadi manuk piit. Gak usah memaksakan ndoge segede ndok soang. Karunya atuh sampai dobolen. Sesuai kemampuan. Anda milih mau jadi soang apa jadi emprit? Jadi emprit apa jadi soang? Jadi soang mentale wong kalen tambo, mentale wong sugih. Cita-citane kepengin jadi soang. Soang adalah telur nu ukuran paling gede. Berarti duit ukuran paling gede 100.000. Soang 100, bebek 50, ayam 40, manuk dara 30. Berarti emprit pira? 2.000. Aduh nemen kaceke. Gelangi selengan dinggo kabeh. Ale-ale peting pentol sakeong-keong. Kalunge dawane sampai tekan wudel. Masa enggane awe sodako mung 2.000 isin karo gelange. Dimulai dulu dari saya dan jenengan jangan salah paham. Kotak infak ini adalah mulai persetujuan dari panitia. Betul Pak Panitia? Jadi punten bukan untuk nambah yang amplopnya mumpuni. Enggak, ini mutlak untuk membangun gedung MBCNU yang berada di Gempol di sebelah sono. Mangga kita doa sesarengan bulan Syakban iki supaya grup Rebana ikut nyambut gawe. Yo nyambut gawe. Sallu ala Nabi Muhammad. Kota infanya mulai? Oh ya, dimulai dari sodako dari saya dulu. Oh ya, terima kasih Bu ya Allah, 51 soang kabeh kinang dhuwur alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma lana fi rajaba. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana wa sya'bana wa ballighna ramadana. Sarang-sarang Allahumma barik
berkahi hidup kami, anak-anak kami, keluarga rizki kami. Bulan Rajab, Sya'ban hingga Ramadan nanti, berkahilah kami Allah Rabbul Izzati. Sareng Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Harum bau surga belum kami cicipi, namun nafas kami berkah nikmat-Mu Rabbi. Berkahilah kami, terima amal kami, mawaddah warahmah hingga syurga-Mu nanti. Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Sehatkanlah badan dan juga jiwa kami, berkahilah akal sebab talabul ilmi. Terimalah segala amal ibadah kami, ikhlas beramal agar hidayah menanti. Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Sareng-sareng Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna wa Sya'bana wa ballighna. Sekali lagi monggo sareng-sareng Allahumma barik lana fi Rajab, lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Kotak infaknya tetap berjalan, sorbannya tetap keliling, ngajinya dilanjut untuk efisien waktu. Saya mewakili panitia keluarga besar Nahdlatul Ulama Kecamatan Pusaka Nagara mengucapkan in ahsantum li anfusikum. Wong nandur sae mesti bakal panen nu sae. Dina ayeuna panjenengan sodakoh berupa uang, nanti Allah mengembalikan gak mesti berupa uang, tapi bisa berupa badana sehat, sehat nawala afiyah, budakna soleh solehah, keluarga nama wadah warahmah sakinah, punya ghiroh semangat ibadah, dijauhkan dari wabah musibah,
itu adalah ganti dari Anda sodakoh berupa uang, sodakoh kangge nolak bala narik rizki, rizki nu bawa manfaat barokah Allahumma. Ini grup rebana dari mana? Dari? Oh dari tadi ya Allah. Karena semangat ini saya sawer dulu. Ya sami-sami alhamdulillah. Ya giliran nerima saweran nerimana banter. Izin Pak Camat atau yang mewakili keluarga besar panitia, saya itu senang nyawer santri ketimbang nyawer biduan. Karena namanya santri itu kan lagi belajar mendawamkan sholawat. Ya, alhamdulillah sekarang banyak biduan nu pakai jilbab, moga-moga istiqomah Allahumma. Cuma nyaeta Bu, banyak biduan itu bajunya seronok pada kurang bahan. Masa punya Gunung Merapi sama Gunung Merbabu ditonjol-tonjolin? Maka kemarin Gunung Merapi jebluk Bu. Emang udah pakai toksing dua gunung. Dewudel disagi celabang udara, pakai rok mini rok pacet belekan buri nyerempet silit buri, belekan ngarep nyerempet silit ngarep. Udah begitu naik motor sambil metatak. Kan jadi SMS maaf silit meletek separo. Cara berpakaiannya kalah sama buah di pasar. Sekarang buah di pasar kan malah pada pakai baju. Apel pakai baju, pir pakai baju, jeruk pakai baju, buah belimbing pakai baju, jambu kristal pakai baju. Saya masuk ke Kalen Tambo, tadi saya lihat ayat cecek, ayat tongtolang, ayat nangka pada jaketan. Di Kalen Tambo nangka we pada jaketan. Berarti nang Kalen Tambo nangka ne wong beriman. Kalau di Kalen Tambo nangka pada jaketan, nang apa nangka ne wong wadon ora dibrongsong. Jangan heran. Sekarang banyak bayi dibuang di pinggir jalan. Banyak bayi pada dibuang di kali. Banyak bayi pada dibuang di sampah tong. Sampah tong sampah. Saking seriusnya sampai kebablasan sampah tong. Kemarin Pak Kibda ada seorang anak gadis 15 tahun hamil di luar nikah. Bayinya dibuang di tong sampah di pusat perbelanjaan alias di toiletnya mall. Ternyata setelah dia babaran dia minggat, bayinya dibuang di tong sampah. Kewenangan ketahuan sama tukang bersih-bersih, itu bayi sudah dalam keadaan digerumut semut. Dibawa ke puskesmas terdekat, memang kritis keadaan itu bayi. Tapi alhamdulillah ketulungan Bu. Dan ternyata setelah polisi olah TKP, ditemukanlah di CCTV. Ternyata yang ngebuang bayi itu adalah anak gadis 15 tahun. Gadis tapi bukan perawan. Gadis 15 tahun hamil di luar nikah, bayinya dibuang di tong sampah. Saya nggak habis pikir 15 tahun kok ngerti-ngerti nih cara nggone ngelebok kena. Orang saya 27 tahun masih sangat polos dan lugu begini besti. Lima 15 tahun hamil di luar nikah. Dan bayinya dibuang di tong sampah, berarti kan 15 tahun otaknya kriminal. Otak kriminal itu. Ya gara-gara setan gepeng. Enggak apa-apa Bu, anaknya nangis enggak apa-apa, enggak usah dibingkem ya Allah, kasihan banget mau dibingkem. Namanya bocah nangis itu wajar. Minta balon nangis, minta mimik nangis, minta es nangis, minta lato-lato nangis. Ngerti-ngerti nangis malah nang mamane dijiwiti. Shh, meneng. Shh, meneng. Pimen arep meneng wong karo dijiwitin. Tuh, bareng dijukutna duit langsung meneng. Nggak apa-apa Bu, namanya bocah begitu. Yang penting tetangga nggak usah ikut campur. Kadang-kadang ada bocah nangis tetangganya ikut campur, bocah rewel.
gak wani ngaji. Bocah jadi wedi. Tuh, dikasih jalan buat lewat Bu, mau beli lato-lato bentar. Gak apa-apa Bu, wajar. Justru kalau masjid udah gak ada bocah pada main, masjid udah jarang bocah pada berangkat ke masjid, itu malah ciri-ciri udah zaman akhir tuh. Jadi kalau masjid bocah rewel itu wajar Bu, namanya bocah, betul? Kita doakan nih anak-anak kita yang pada ikut ngaji jadi anak no soleh solihah, anak yang qurrata ayun, anak-anak yang ahli masjid, anak-anak yang ahlul Quran. Amin Allahumma. Lanjut. Terus 15 tahun hamil di luar nikah. Saya mumpuni 17 tahun nu perawan kaplak, masih sangat lugu begini. Ini yang kemarin saya bahas sama kiai saya. Kiai, kenapa ya kalau perempuan berbuat zina hamil di luar nikah kok babarannya kepenak nemen ya? Ya entah sakit entah enggak, saya juga enggak tahu, belum ngicipin saya Bu. Yang saya pikir kok bisa babarannya normal, itu aja. Gak ada yang ngerewangin kan, gak ada yang ngebantu. Bisa habis babaran itu jalan kayak gak terjadi apa-apa. Orang itu di CCTV diperlihatkan oleh kepolisian. Melaku kayak dene ora terjadi apa-apa. Padahal nembe babaran. Ini yang saya tanyakan sama kiai saya, kenapa kiai wong berbuat zina hamil di luar nikah babarannya kepenak nemen? Kiai saya jawab tentunya pakai dasar. Kata Imam Al-Ghazali, seorang perempuan yang berbuat zina hamil di luar nikah babarannya normal kepenak karena dia tidak mendapatkan ganjarane wong meteng dan tidak mendapatkan pahala melahirkan anaknya. Maaf ya, walaupun babarannya kepenak ataupun susah, pokoknya babarannya wong berbuat zina tidak mendapatkan berkah pahala, dan ketika mati pun tidak bisa disebut mati syahid. Na'udzubillahi min. Beruntung Anda dan bersyukur banggalah ibu rumah tangga yang nikahnya sah menurut agama dan pemerintah. Karena nikah itu salah satu tujuannya kasratu an-nasl, meneruskan darahnya, meneruskan keturunannya. Ketika hamilnya saja disebut riyadhah, dirakat sama Gusti Allah. Maka kata Imam Al-Ghazali, seorang ibu rumah tangga babarane kok kerasa angel, sakitnya luar biasa, bahkan sakitnya itu kerasa setengah mati. Kenapa setengah mati? Karena gak mati sekalian. Loh, kalau mati sekalian kan gak bisa diceritain orang udah mati. Saking sakitnya seorang ibu rumah tangga melahirkan anaknya, Pak, rasanya ku kayak weteng anak sing ngelilit, iki gegerasane bengkek nemen, sampai iki pinggang rasanya kayak semplak. Kayak pernah. Emang cerita mati kudu ngicipin mati dingin? Ya masih gak nih ceritanya babaran kudu meteng dingin. Aku lagi nyampe ngendikane Imam Al-Ghazali. Kayak pernah. Ini baru ada nih pengajian jamaah ora percaya karo kiai ini nembe anak iki. Yakin wong cemaratok modele, ya Allah. Pantesan ya Ustadz di sini gering-gering kurus-kurus. Gimana Ustadz enggak kurus, wong jamaah ngeyel-ngeyel kayak sampean. Saya lagi nyampein ngendikane Imam Al-Ghazali. Ibu rumah tangga babarane kerasa sakit. Saking sakitnya sampai suaminya enggak boleh katokan, disuruh sarungan. Betul. Pintu rumah dibuka seret eseleh kon dilengani. Ana mangkok tengkurep kon dilumahna. Kukusan. Ibu tahu kukusan enggak?
Itu yang buat liwat zaman dulu, yang kerucut pucuknya lancip. Lewang pucuknya lancip kon di lumahna. Saking ngempeteh, sakit wong babaran melahirkan. Kata Imam Al-Ghazali, ibu rumah tangga babaran kerasa sakit karena dalam rangka melunturkan dosa-dosa Anda sebagai seorang ibu. Mantep apa mantep? Keren apa keren? Bangga apa bangga? Bangga. Maka dadi wong wadon desa Kalen Tambo, dadi wong wadon sing seneng metengan. Lah meteng ping pitu. Nggone melahirkan ping pitu berarti nguras dosane ping pitu, Bu. Anak ini setelah dilahirkan ya Allah, Bu, dari tanggung jawab wong tua sampai hujan langkah srengenge disoek-soek najarit godanti popok. Betul? Didongakna sing apik-apik nemen. Ibune nggone dongakna iku sebab arane wong tua dakwatul walidi. Doanya orang tua itu mustajabatun, diijabah oleh Gusti Allah, la syakka fihinna, tidak tertolak langit doanya wong tua. Mulane terkadang nek ana bocah nakal, wong tuane iku nggone dongakna sing apik-apik. Bocah bagus, bocah soleh, bocah pinter ya. Tapi kan untune karo gatik. Bocah soleh, bocah bagus, bocah pinter. Untune karo gatik. Gara-gara kemutan biyen dilahirna be perjuangannya luar biasa. Lagi bayi be didongani disolawati. Tak lelo 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 ledong cep meneng ojo pijer nangis. Anakku sing ayu rupane yen nangis ndak ilang ayune. Lagi karo latihan, walaupun durung payu laki, latihan kan langkah salah Bu. Tak gadang bisa urip mulya dadiya menungsa utama, ngluhurke asmane wong tuwa dadiya pendekar agama. Gone disolawati begitu. Gede setitik di perintah tuku lombok mendelik-mendelik. Nok mana maring warung mamane di tukona lombok ya. Iki duite mana mamane direwangi masak. Bocah jawab, nembe perintah maning. Mau tuku kemiri saya tuku lombok. Perintah ada di siji. Sedelat perintah. Anak bocah kene kayak gue anak. Ayah, angkat bocah angkat. Di gudang, di solawati. Sampai anaknya tukang becak aja ibu nih gue nendunga. Anak sultan. Walaupun anaknya tukang becak. Mama nih gue ngundang anak sultan. Ya orang mungkin gue ngundang tukang becak. Bareng gede sitik di perintah tuku lombok mendelik. Perintah maning. Mama nih jawab, ya Allah ya Rahman. Dua anak dan yang model kayak iku nemen ya Allah. Orang rumah sani awak munggune dadi anak. Hangang wulan 10 dina. Pating pendusu lang jero beteng. Apa maning lagi metenge ko ya Allah ngidam jaluke macem-macem. Musim rambutan orang jaluk rambutan.
tengah wangi jalukane kelapa nom. Isuk-isuk jajane pentol. Bareng lahir modele kayak kowe. Nek pantes tak lebok namaning kowe bocah. Metenge kowe angel. Turu miring ora kepenak. Meluma pegak kemurep ora dadi. Langgar meteng turu karo tengkurep. Kasure kudu dibolongin dingin. Apa kowe mikir tekan samono ya ora lah. Apa maneh lagi nglahirna kowe taruhane nyawa. Air mata keringet nyampur dadi siji ngene menjerit kesakitan malah bapakmu ngene takon wis metu apa durung. Metu apa durung, metu apa durung. Metu nangel anu ndase gegeden. Mulane bocah ngaji karo orang ngaji iku beda. Bocah ngaji birrul walidaini kuwi tujuan uripe. Salat ngerti tata carane, wudu ngerti ilmune. Tapi bocah ra ngaji ya boro-boro ngerti salat. Boro-boro ngerti ilmune wudu. Bocah ra ngaji nguyuh karo ngadeg. Sampet nawit randu. Ya boro-boro cewek mung diobat tabit natrok. Masih rada mending diobat tabitna. Malah kadang karo diselentikin. Jadi maaf punten nih. Kalau di zaman milenial ini masih ada orang protes bocah ngaji ngerti apa? Jenengan kudu jawab. Bocah santriku adalah orang-orang yang sukses di masa depan. Diaminin dong. Walaupun bocah nang pesantren dina-dina ngajine kitab tok. Saya ulang. Bocah nang pondok dina-dina ngajine kitab. Aja gugupen tekan ngisor durung tak tok. Santri itu adalah orang-orang yang sukses di masa depan. Kenapa? Karena kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitab manakibnya bahwa santri itu telah belajar 3 landasan ilmu. Yang pertama ilmul ulama, ilmu priatin, ilmu fikih, nahwu sorof, sampai hadis tafsir segala ning kitab apal iku arane bocah santri wis ngaji ilmu ulama. Yang kedua siasatul mulki, melek dengan keadaan zaman, tahu dengan perkembangan teknologi. Banyak santri-santri juara sains, olimpiade matematika, bahkan juara membuat robot sampai internasional, santri dari pondok pesantren. Nih rebana, kita baca sholawat gak usah diring alat musik aja udah indah, betul? Tapi kenapa ada rebana, ada kasidah, ada al-habsyi juga? Ikuti perkembangan zaman. Kalau nggak begitu kita dikalahkan dengan budaya-budaya liberal. Ada K-pop, tiktokan bokongnya pating kerenggut pada. Ada DJ bareng ketimbang bokongnya pating kerenggut. Kan mending nutuki rebana. Ya maaf ya, orang Sunda campur Jawa jadi angel. Orang untuk membuktikan rasa cinta itu dengan berbagai macam cara, Bu. Maaf punten, ini bahasa kasar. Tukang nyopet, setelah nyopet seneng, besok nyopet maning, seneng, puas. Habis nyopet maning. Nah kita baca sholawat, gara-gara ada rebana akhirnya jadi semangat baca sholawat. Masa iya gara-gara rebana cinta sama Kanjeng Nabi gak boleh diringin rebana? Ini namanya siasatul mulki, melek dengan keadaan zaman untuk ngimbangi supaya anak-anak kita pun cinta kepada agamanya sendiri. Namanya melek dengan keadaan. Hanya ngerti ilmu politik tanpa ngerti ilmu fikih bahaya. Hanya ngerti ilmu fikih gak mau melek dengan kondisi zaman, siap-siap
hanya akan jadi bonekanya orang-orang berpolitik busuk. Kenapa pakai Syahroni, kiai bermain politik? Supaya kita orang Islam gak dibodohi dengan orang-orang yang berpolitik busuk. Maka harus ada yang memang di dalam ranahnya tahu berpolitik dengan baik. Nah pakai Syahroni jadi DPR. Enggak tepuk tangan ini sampean. Kalau saya main politik saya angkat tangan karena bukan ranah saya. Saya udah berulang kali dicalonkan DPR RI, saya nolak. Sampai kemarin saya juga nggak tahu, tiba-tiba nama saya masuk survei kandidat bakal calon bupati di Cilacap. Saya ketawa kepingkel-pingkel bang. Ibu cak kencur wingi sore minyak belek lancung ora gepeng. Nggak tahu tuh siapa yang ngedaftarin, saya nggak daftar. Tiba-tiba masuk ke dalam survei bakal kandidat calon bupati Cilacap. Anehnya saya dapat suara 0,5%. Itu 5% siapa yang milih? Saya nyalon juga enggak. Kalau masalah politik saya angkat tangan. Apa sih politik? Politik adalah ilmu kekuasaan untuk membagi kekuasaan di masyarakat. Jadi panjenengan diwakilkan dan diwakili oleh orang-orang yang punya paham agama, kudu seneng. Soalnya apa? Berangkat dari santri, pakai Syahroni. Jadi kiai kan berawal dari santri dulu. Orang itu harus ada yang ditakutin. Halo? Halo? Orang itu harus ada yang ditakutin. Ulama, kiai adalah al-khauf minallah, orang-orang yang takut sama Gusti Allah. Kalau ada yang ditakuti, setiap melangkah itu tertata. Karena wedi karo Gusti, wong kudu ana sing diwedeni, wong kudu ana sing disegani, supaya nggak sembarangan. Singapura negara secuil. Di Indonesia diibaratkan 2 provinsi jadi 1. Contoh Jawa Tengah sama Jawa Barat disatukan, ya begitulah kurang lebih luasnya Singapura. Tapi kenapa Singapura bisa jadi negara maju? Karena orang Cina di Singapura wedi karo wong Islam asli Melayu Singapura. Ana sing diwedeni. Cina negara terpadat di dunia. Kenapa Cina bisa jadi negara maju? Karena di Cina pejabatnya ketahuan korupsi langsung dihukum mati. Tapi kenapa Indonesia belum bisa jadi negara maju? Masih jadi negara berkembang terus? Karena di Indonesia langka sing diwedeni. Nyatani pejabat pada dilantik di bawah kitab suci Al-Quran. Disumpahnya aja di bawah kitab suci Al-Quran. Kenapa masih tetap korupsi? Berarti nang Indonesia Al-Quran bae ora diwedeni. Banyak oknum pejabat ngerti wasariqu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lanang pencuri wadon wajib tangan keduanya harus dipotong. Tapi cuma ngerti, nggak dijadikan ilmu. Akhirnya udah dilantik pun tetep wani korupsi karena cuma ngerti. Wong nyolong kudu diketok tangannya cuma ngerti, nggak dijadikan ilmu. Maka jangan pada tengil. Anaknya tengil bapaknya kena kasus kan. Wong kudu ana sing diwedeni, nek berangkat dari santri minimal kemutan karo guru, minimal kemutan karo alma mater pesantrennya, minimal kemutan karo guru sing mulang. Kalau kemutan karo alma mater pesantren, pantu mindak awon ora sida. Kenapa? Karena kemutan bok sampai ngisi-ngisi nama pesantrennya. Tapi namanya menungsa urip nang alam dunia iki hanya ngerti perkembangan zaman tapi nggak mau ngerti agama, bahaya. Hanya tahu ilmu politik tanpa ngerti agama, siap-siap hanya akan melahirkan gerandong-gerandong di masa depan. Siapa gerandong di masa depan? Gerandong iku aspal diuntal, besi dileg, semen diuntut, jembatan dikerikiti, sampai kadal be diuntal. Ya wes kan wes dileg miki bak. Maka kalau udah masalah maaf nih, nggak takut sama Gusti Allah,
Cintanya ada udah nggak ada sama masyarakat. Itu yang disebutkan kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperbudak jabatan. Oh ya, oh ya, oh ya. Ini lagi konser. Maka kenapa hari ini kita diajak ngaos karo kiai ora basa. Ulangi. Kula panjenengan sadayana rawuh di majelis niatna ati hiji bade ngaji. Yang tua jangan basa sama yang enom. Kan kudune sing enom basa karo sing tua. Maka maaf nih, santri itu orang yang sukses di masa depan karena udah punya landasan ilmu ulama, nahwu sharaf, fikih dan lain sebagainya. Udah tahu belajar siasatul mulki mulai keadaan. Dan yang terpenting nih nomor 3, hikmatul hukama. Saya ulang. Hikmatul hukama, ilmu prihatin, puasa dalail, puasa bilaruh, puasa nyerowot, puasa Senin Kemis. Kalau gubernur NTT viral gara-gara memaksa santri-santri, siswa-siswinya masuk kelas jam 5 pagi guys. Nggak usah tanya sama santri. Santri setengah telu subuh wis tangi sholat tahajud. Setengah telu subuh durung tangi digebyur banyu seember nang pengurus. Habis sholat tahajud lanjut dikir sampai subuh. Habis sholat subuh wayai sorogan setoran apalan. Nyawa durung kumpul si geleyengan kon setoran apalan. Santri bu. Jadi kalau puta-putin jenengan ngaji di pesantren, ada yang sampai bilang lah santri ngerti apa mau kedadar kedodor sarungan tok. Santri itu serba bisa. Lulus dari pesantren macul bisa, menekit kelapa pinter, dan dari gendeng bocor kecil kesambrem bledek besi urip. Kenapa santri sakti? Sakti berkah ilmunya kiai. Santri mak tidak ada niat membanding-bandingkan, hanya lulus kuliah tanpa ngerti agama sampai S2 titelnya aja magister tapi nggak ngaji. Maaf ya, lulus kuliah terus macul kan kurang pantas bu. Walaupun jurusannya pertanian tapi kan kurang pantas pak. Habis lulus kuliah terus macul. Tapi santri macul bisa, nyalon kades silahkan, nyalon DPR mangga, jadi banser memang tujuannya santri. Dagang tahu ilmu berniaga, sampai nyalon akademi kepolisian difasilitasi. Santri khotam 6 juz silahkan masuk kepolisian tanpa syarat. Nggak percaya tanya nih sama Pak Ibda. Betul Pak Ibda Taufik, santri yang khotam 6 juz masuk kepolisian gratis tanpa syarat. Betul. Ini sih juga curiga nih sama Pak Ibda Taufik nih. Jangan-jangan Pak polisi ini bisa jadi polisi khotam 6 juz ya Pak. Alhamdulillah luar biasa. Anu Pak Ibda Taufik, Pak Babinsa, anu dulu kakak saya itu cita-citanya jadi polwan, tapi ditentang sama keluarga dan bapak saya karena kakak saya itu laki-laki Pak. Jadi nggak boleh jadi polwan Pak. Akhirnya digantikan sama saya. Dulu saya cita-citanya jadi polwan, tapi ternyata tinggi nggak mencukupi Pak. Tinggi saya cuma 152 cm Pak. Udah saya ukur kemarin. Yang kedua ya giginya pating cerongok Pak. Nggak masuk sama sekali Pak. Untuk tonggos begini nggak masuk di polwan. Akhirnya saya banting setir. Udahlah nggak jadi polwan cita-cita saya. Cita-cita saya kepingin jadi bayangkari sekarang Pak. Pingin jadi istri polisi. Saking ngebetnya kemarin saya kepingin jadi istri polisi. Udah saya apalin sumpahnya polisi. Betul Pak, sumpahnya polisi begini. Brata. Kami polisi Indonesia 1.
berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Pengen tahu lanjutannya Pak Gibda? Undang saya di markas Anda. Pengen ngerti ngundang dewek kok. Modal. Tenang Pak Babinsa, saya juga cita-citanya kepingin jadi istri tentara namanya apa? Persit Persatuan Istri Tentara. Bentar, saya baca dulu nih dadanya Pak Babinsa. TNI AD, terima nasib ini apa adanya. Pantesan dari tadi diem mulu Pak. Mohon izin ya Pak Tentara, kalau di TNI kan ada TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Banser itu tentara angkatan langit Pak. Kenapa angkatan langit? Karena gak bayaran Pak. Mending Pak Babinsa masih gajian, Pak Ida gajian juga. Kalau tentara, polisi namanya abdi negara karena ngabdi. Kuwu gak cuma ngabdi, bengkok juga bak dimakan. Udah begitu minta 9 tahun pula. Namanya ngabdi tuh, namanya abdi negara. Tapi banser bukan ngabdi. Titel paling tinggi tuh banser, berkhidmat. Saya ulang, berkhidmat. Enggak ngarep-ngarep bayaran, cuma ngarep-ngarep ridhonya Gusti Allah. Tuh sepatu beli sendiri. Ada seragam topi baret modal dewek. Sampai sabuk aja modal sorangan tuh. Enggak ngarep-ngarep sama gajian bayaran. Ya boro-boro bayaran, kadang-kadang mengamankan pengajian rokok-rokok ya orang metu babar blas. Pemaning wedang kopi, labas. Itu tepuk tangan dulu dong buat banser. Baru kali ini saya ngebela banser, sombong banget begini rasa saya. Saya ikut senang Pak Banser, Mas Banser, terima kasih telah direct mengamankan pengajian. Sebenarnya sekali-kali saya itu kepingin ngisi pengajian di acara diklatnya Banser. Yang pertama kita membawa NU Pak Banser. Kita bawa NU, jadi saya harap Banser itu jangan sampai ada sifat arogan. Apalagi kalau lagi ngawal mobilnya kiai atau mubalik-mubalighah. Tetap kita harus menjaga nama baik NU dan marwah NU. Jangan sampai kita terlihat arogan ataupun ketika sedang mengamankan pengajian. Saya nggak tahu ya, saya belum musyawarah dengan mubalik-mubalighah yang lain. Apakah sama saja kalau pengajian itu ketika datang KB kepingin nyubit kiai ini. Terus saya awaknya pada sakit semua Pak. Sampai-sampai ya, saya pengajian itu pernah kecopetan di Karangampel Indramayu. Sampai HP saya diincar sama tukang copet. Makanya tadi saya pengajian full hari tadi di daerah Indramayu sama Subang. Di Indramayu itu ada bahasa yang menurut saya rada nyelekit sih. Sampai-sampai masuk di komentar akun Instagramnya Indosiar. Gara-gara saya itu pas diposting sama akun Indosiar, ada orang Indramayu bilang, kalau pengajian ini mumpuni mesti ada tukang copet ya. Sedek ngebatin, emang saya bawa komplotan tukang copet apa? Tersinggung saya. Saya mau jelasin tapi di Instagram akhirnya saya bilang, jangankan di pengajian, orang saya aja tukang ceramahnya malah kecopetan. Bukan saya yang bawa komplotan tukang copet. Ternyata ditelusuri ada satu gerombol orang-orang yang bukan orang asli situ Pak. Jadi memang ada dari satu daerah yang maaf tidak saya sebut desanya, dari Indramayu juga, sama-sama dari orang Indramayu. Jadi segerombolan itu tukang copet gak cuma satu, ternyata ada sampai 15 orang. 15 orang ini sengaja mengalihkan fokus. Jadi datang itu kepingin salaman kan, ikut salaman juga tuh sama saya. Saya juga nggak tahu itu tukang copet.
Mau pakai masker, pakai jilbab. Mau nuduh kan gak enak, mau jilbaban masa tukang nyopet. Gak enak mau di pengajian. Yang dicopet pun kadang sebenarnya ngerti, tapi gak enak mau nuduh. Jilbaban kabeh. Akhirnya saking pinternya itu tukang copet. Pas saya kecopetan itu, saya sebenarnya gak pernah bawa HP di pengajian, tapi setelah pengalaman akhirnya HP saya bawa dan saya taruh di meja. Karena saya titipin mesti ke asisten saya, karena saya khawatir ganggu ada orang telepon dan lain sebagainya. Dan ternyata tukang copetnya sudah meniteni dan menengeri. Jadi nyopetnya itu pas lagi saya datang dan ketika saya turun dari panggung. Kan orang pada kepingin salaman tuh, saking kepingnya lihat tonggosnya mumpuni kan. Lah di situ dia juga mengalihkan fokus, yang lain pada mumpuni. Nah di sini kesempatan, pinternya itu tasnya diresleting aman, tapi dibuka, terus diambil sambil ambilnya, entah dompet, entah duit, entah HP, langsung diambil, terus resletingnya ditutup lagi. Ini nyopet dengan rasa sopan santun Pak. Dari buka tutup lagi, ditutup lagi. Dan akhirnya barulah saya tahu ketika saya mau bablas pengajian ke Pamanukan dari Karangampel, saya baru kerasa. Ketika asisten saya mintai HP saya, cuman ada satu HP dan satu HP-nya lagi tuh hilang. Saya balik lagi dong ke lokasi, ternyata di lokasi orang belum pada bubar. Jam 4:30 sore Pak, asyik pada ribut. Ternyata nggak cuman saya, 9 orang kehilangan HP dan ketua muslimat Karangampel kehilangan gelangnya 22 gram. Dipakai tuh nggak kerasa, ditarik sama tukang copet. Allahu Karim. Sampai nyopet aja ada ilmunya Pak. Jadi akhirnya saya itu kadang kepingin ngisi di acara diklatnya Banser, biar enggak pengajian itu enggak enggak ribut juga, tetap adem ayem. Dan saya harap mungkin, dan saya pengajian hari ini jujur saja saya apresiasi. Yang pertama, tata tempatnya ini asik banget buat ngaji. Saya paling seneng ngaji panggung nggak usah terlalu tinggi. Saya seneng ngaji kayak gini aja malah. Enak banget nih ngaji kalau begini Pak. Kasih tepuk tangan dulu dong. Malah begini kan modalnya nggak terlalu gede Pak. Kalau panggungnya model panggung sandiwara, tinggi banget tuh. Saya nggak enak. Kenapa? Saya perempuan. Kalau sampai bapak-bapak lihat dari bawah kan kelihatan ada Gunung Merapi sama Gunung Merbabu Pak. Tapi kalau ngaji begini rasanya asik banget Bu. Saya kayak nggak ada rasa di sini sebagai tamu, tapi ngaji sama tetangga sendiri begitu. Betulan tadi pagi enak banget ngaji. Soalnya cuman panggungnya begini aja. Ya panggung tinggi sih nggak apa-apa, menyesuaikan kondisi. Terkadang di daerah pegunungan, jadi memang harus tinggi karena zamannya juga tinggi di tempatnya. Tapi ya saya apresiasi, ini panggung enak banget. Ini panggung udah permanen ya Pak. Udah nggak bisa dibongkar ini Pak. Tepuk tangan dulu dong buat panitia ya. Mantep banget. Yang keprok bisa berangkat haji kabeh. Ibu pengen berangkat haji? Pengen berangkat haji? Udah daftar apa belum? Astagfirullahaladzim. Pengen berangkat haji tapi belum daftar. Gelangnya selengan dinggo kabeh. Ali-ali sakeyong-keyong belum daftar. Moga-moga bisa jadi dhuyufur rahman al-mubarakun, jadi tamu agungnya Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Saya ulangi, wong ngaji sama nggak ngaji iku beda. Dari wajahnya udah beda Bu. Wong kok ngaji, maaf ya, walaupun gak cantik-cantik amat, walaupun gak ganteng-ganteng amat, tapi dilihat itu asik, nyenengin. Sekelakuannya juga nyenengin. Kenapa? Ada hewan namanya wa auha rabbuka ilan nahli. Anahl, tawon, diciptakan oleh Gusti Allah, ternyata disuruh sekelakuannya itu ditiru oleh manusia. Dan ternyata dari tawon ini makannya halal, bersih, sekelakuannya juga apik. Maka kalau muslimat fatayat senang ngaji, dari wajahnya aja udah ketara. Kenapa ada muslimat, kenapa ada fatayat? Ini sebagai wadah supaya ibu-ibu pada senang ngaji, pada senang
Seneng ngaji. Wong kok seneng ngaji, yang tadinya sudah tahu jadi lebih paham, yang belum tahu minimal ada rasa kepingin tahu. Maka yang namanya muslimat fatayat, sepinter-pinter apapun namanya muslimat, tapi kok ngerti agama, gak mungkin menyepelekan suaminya karena ngerti agama. Jadi yang namanya muslimat fatayat ngerti kenapa kudu ngaji. Wanita, maaf, istrinya haid datang bulan, yang tanggung jawab suaminya. Kalau sampai wong wadon orang ngerti carane haid sampai ngurusi toharo sing bener orang ngerti, suaminya yang tanggung jawab sampai hari akhirat. Wong wadon lebar babaran kok nggak ngerti mandi wiladah, suaminya yang tanggung jawab sampai akhirat. Sampai-sampai Pak, saya harap nggak cuman muslimat fatayat, bapak-bapak kudu ada rutinan pengajian. Sampai kita diingatkan oleh Mbah Soleh Darat di dalam kitabnya namanya Kitab Majmu. Seorang suami itu wajib ngurumati ari-arine bayi ketika bayinya lahir. Yang ngurumati ari-ari itu suaminya. Beruntung zaman dulu masih ada dukun bayi. Halo? Halo? Dulu dukun bayi, ketika ada orang babaran, itu sampai ngurumati, sampai seorang istri disuruh mandi wiladah, sampai ngurumati ari-ari. Tahu ari-ari gak nih? Sedulur papat 5 pancer, ari-ari ini bayi. Tani sampean, aku kurang ngerti bahasa Sena. Susana. Gimana ceritanya yang jadi Susana? Aku kurang ngerti ya. Oh ya Allah ya Rahman. Ya paham. Ini warga sini bukan Pak? Oh bukan ya Allah, sampean gak ada kurang sini Pak. Ya nggak apa-apa. Saya ngerti. Ibu-ibu langsung kasih sarung sama saya. Berarti pengajiannya akbar, siapa saja kan boleh datang. Iya kan? Kita nggak boleh nyepelein orang. Saya yakin malah beliau orang seperti ini malah nggak pernah ngegosip ngerasani tangga nih, nggak pernah nih model begini. Kita yang waras. Kadang-kadang tega loh ngegosip ngomongin tetangga. Tapi orang-orang model begini saya yakin malah nggak pernah ngegosip sama tetangga. Betul nggak? Betul nggak? Nah ini nih, ya nggak apa-apa. Susana makan hari-hari. Angel ngaji karo wong kalen tambo. Bisa-bisa. Tapi nggak apa-apa Pak. Akhirnya jadi kita kaji bareng-bareng ya. Berarti maksudnya si Bapak, kalau seorang kepala rumah tangga nggak bisa ngerumatin ari-arinya bayi, malah ari-arinya bayi dimakan sama Susana Bang. Iya kan? Benar-benar terima kasih ya Pak ya sudah mengingatkan, matur nuwun sangat Pak ya Allah. Itu baterai nemu di mana Pak? Alhamdulillah katanya Petromak, barangan Petromak. Gimana ceritanya itu Petromak? Ya diingatkan, kita diingatkan. Gak cuma sama bapak sama bapakna. Bapakna saya. Oh bapakna budak ya Allah. Di dalam kitab Majmu, ciptaan karangannya Mbah Soleh Darat. Kalau seorang suami gak ngerumatin ari-arina bayinya, atau sampai punya rasa jijih ngerumat ari-arine anaknya sendiri, maka ibarat hidungnya gerumpung tapi nggak sadar. Tahu gerumpung nggak? Gerumpung itu bukan pesek. Gerumpung itu dia nggak punya tulang hidung, alias bablasan kayak terowongan Casablanca. Sini apa nyebutnya? Semprang. Jadi nggak punya hidung begitu. Bolong, bablasan Pak. Cara di Cilacap nyebutnya gerumpung, naudzubillah min dzalik. Di sini semprang.
Apalagi sampai bapak-bapak ya, maaf ya, ngurus ari-arine anaknya sendiri sampai pakai kaki gara-gara jijik. Sampai pakai kaki, boro-boro dicuci, boro-boro dirumatin, malah dikendangin di kali buat empan iwak gurame. Mulane kadang-kadang anak bocah nakal banget, susah diomongin, mungkin gara-gara ari-arine gompan iwak gurame kayak gini. Makanya Islam itu begitu menjunjung tinggi namanya ilmu syariat. Sampai ari-ari itu dirumatin, seorang suami ngerumatin ari-ari bayi diibaratkan mengajari wudhu sama anaknya. Ngajarin wudhu. Maka kalau sudah diajarin wudhu, udah dibersihkan, disucikan, terus dimasukin kendil. Betul ya? Habis kendil. Sini nyebut apa? Pendil. Ya Allah, bahasanya kayak planet Mars. Pendil. Cilacap nyebutnya kendil, di sini pendil. Pendil ya adalah sama lah ya. Itu loh yang modelnya kayak apa? Pokoknya pendil bae lah. Angel banget ngomong bahasa gini. Habis ari-arinya dibersihkan, dimasukin pendil, terus dipendem. Sini dipendem nggak? Kemarin ada yang bilang katanya digantungin ke atap rumah. Betul? Sebenarnya gini Pak, kalau syariatnya di dalam kitab Majmu itu dikubur. Kenapa dikubur? Ibarat menguburkan mayit. Jadi harus dikubur. Tapi yang digantungkan di daerah saya ada yang digantung. Tapi karena asal mulanya darurat, yaitu karena gara-gara musim banjir. Tanggul kalinya jebol, akhirnya pendilnya pada kendang ngisi hari-hari. Jadi akhirnya digantungkan, itu kan karena darurat Pak. Tapi kalau nggak darurat itu dianjurkan justru dipendem. Kenapa dikubur? Loh, ari-ari itu bagian anggota tubuh. Islam itu sangat menghormati anggota tubuh manusia. Jadi di dunia ini nggak ada orang yang sia-sia diciptakan oleh Gusti Allah. Semua orang diciptakan oleh Allah dalam keadaan sebaik-baiknya bentuk. Wong ngetoki kuku, ini ada syariatnya Ibu. Kalau ngotongin kuku, itu kuku bekasnya yang dipotongin disemekin kertas. Dilandasi ame tisu ya bolehlah. Yang penting ada semeknya, ada yang buat semeknya apa ya cerkannya? Gimana? Alas. Sarap. Tapi bukan sarapan ya. Sarap. Iya. Sarapan. Alas. Ada yang buat sarap, ada yang buat alas. Lemek. Jadi setelah dilemekin alias kukunya yang telah dipotong ini dimasukkan ke dalam kertas, terus dibungkus, dibuntel sama kertasnya itu, terus dikubur. Kenapa kudu dikubur? Supaya bekas kuku potongan kita gak dimakan setan. Loh kok malah jawab, oh emang nabe ngerti sampean? Lah kemimen gue ngaji. Ya ora apa-apa, arane ngaji sing mau ngerti dadi ngerti, sing durung ngerti dadi lebih ngerti gitu ya Bu. Kenapa kok harus dikubur? Karena ternyata bagian anggota tubuh kita yang tercecer itu ternyata bisa dimakan oleh setan. Ini kan begitu luar biasa. Jadi Islam menghormati setiap manusia secara indah, secara ilmunya begitu luar biasa. Walaupun di sini ada orang mantan preman, awake kebek tato. Lengan kanan tatone gambar tekek, lengan kiri tatone gambar kadal, dadane tatone gambar sapi, wetenge gambar buaya, ngisor weteng tatone gambar ula, ndase nang ngisor kloget-kloget. Uripe nggak pernah sholat babar plotas pengajian ora doyan, sampai mati gara-gara minum oplosan. Akhirnya orang sedesa nggak mau yang ada yang mau nyolatin. Tapi muncul satu santri bilang, saya tetaplah takziah ke rumah tuh orang. Leh, wong ora sholat ngapain mati disolatin? Iya, tapi kan KTP-nya Islam.
Kalau murtad mah saya nggak mau nyolatin. Tapi saya lihat KTP-nya masih Islam nih. Saya cuman kasihan, udah nggak pernah sholat, awake kebok tato, mati nih gara-gara minum oplosan. Bareng mati cuman dibuntel kain kafan terus dikendangin nangkali gompan gurame. Atau matinya itu dibungkus dan seperti agama lain umpamanya, seperti bukan agama Islam. Kasihan nih, maka orang sedesa bisa dosa kabeh. Maka saya mangkat maring ini atas nama menghormati dia sesama manusia dan dia adalah masih Islam. Luar biasa nih orang begitu. Ganjarannya gede. Oh ya tepuk tangan, mana orang apa-apa. Masalah deweke ora sholat kan urusannya deweke karo Gusti Allah. Wong kita udah ngingetin, kita udah ngasih tahu. Masalah yang nyiksa pun itu hak prerogatifnya Allah. Itu urusannya Gusti Allah, masalah siksa menyiksa. Yang terpenting kita menghormati dia atas nama kemanusiaan. Ini kan begitu luar biasa. Sampai kita diingetin lagi nih sama i'anatul thalibin. Ketika jenazah sudah dimakamkan, kita mati gak gawa harta. Halo? Halo? Kita mati gak gawa duit, kita mati gak bawa harta. Makanya justru dianjurkan setelah mayit dikubur, ini pakai kain kafan yang paling murah malah harganya. Kenapa nggak boleh mahal-mahal? Khawatirnya bok sampai jadi tanggung jawabnya beban si mayit. Lamun si lamun pahalane akeh, musolate be pas-pasan, pahalane yang mung-mungan, ketambahan malah dunyane pirang-pirang kegawan nang alam kubur, malah jadi abot pertakonane nang alam kubur. Makanya kita diingetin kalau mayit udah ditidurkan di dalam liang lahat, kan ada papan yang buat nutup nih. Di Cilacap namanya dangka. Di sini naon ketebe. Itu pakai kol-kola kubro belakang. Ketebe. Pakai kol-kola kubro ketebe. Biasanya ketep itu kan papan kalau enggak bambu ya Pak. Betul ya? Terkadang ada nih kuburan yang ketepnya itu 12 papan umpama nih. Lah ternyata bareng udah siap 12 papan, mayitnya agak pendek. 11 papan udah cukup tuh ketutup semua. Maka papan yang ketep ke-12 jangan disendehin di ketep yang 11. Kadang-kadang kan gitu Pak. Iya katanya malah didobel. Ini kita diingatkan tentang i'anatul thalibin bahwa ketep yang ke-12-nya walaupun itu sisa harus diangkat dari liang lahat. Kenapa? Walaupun ketep cuman 1 papan Pak, tapi kan ada harganya. Ora ketang 5.000 mun tuku ketep nang toko. Ana regane tuh. Gara-gara ana regane kuatir malah jadi bebannya mayit nang alam kubur. Gawa-gawa gara-gara ketepe gegawa. Ditakoni pirang-pirang angel jawab, geri malaikat takon ki ketebe sapa? Ketebe 11 cukup malah nggawa keteb 12. Kasihan Pak mayitnya. Abot sanggane. Maka ketep yang ke-12 ini sampai harus dibawa ke liang lahat keluar. Supaya apa? Supaya enggak kebawa. Jadi enggak jadi bebannya si mayit. Ini memang sesapele sih Pak. Tapi kan ini satu penghormatan kita kepada walaupun mayit udah gak ada nyawanya. Loh di Hongkong kemarin ada seorang artis namanya Abi. Abi ini adalah ternyata seorang influencer dan dia memang orang kaya raya. Termasuk artis yang memang berpengaruh karena dia juga foto model. Hartanya itu sampai ratusan miliar. Tapi mantan suaminya dan mantan mertuanya kepingin nguasai hartanya si Abi. Sehingga niat buruknya adalah si Abi ini kemudian dibunuh di apartemen kosong. Nauzubillah min dzalik, maaf ini ceritanya agak vulgar. Kemudian digergaji pakai gergaji daging, dimutilasi jadi beberapa bagian. Dan ya Allah ya kirim, maaf nih, iga sama kepalanya disop. Iga sama kepalanya disop. Bayangkan Pak, nauzubillah min dzalik. Kan ini lebih dari setan, lebih dari hewan. Kan Nabi dawuh akan datang satu masa di mana manusia bentuk wujudnya orang tapi hatinya serigala. Ini kan udah kejadian.
Bahkan lebih dari serigala. Serigala memangsa habis diterkam langsung dimakan. Lah manusia ngebunuh sesamanya terus dibumbuni di sop. Ini kan lebih keji ketimbang hewan malah. Itu gegara orang yang gak ngaji, gak tahu agama, gak takut sama hal apapun. Sehingga setelah dihukum pun dia gak merasa bersalah. Berarti kan lebih dari hewan. Maka kita sampai ngerumat kuku aja ada ilmunya. Begitu penghormatan tinggi. Karena manusia dicipta oleh Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita dicipta dengan keadaan sebaik-baiknya bentuk. Maka cara menghormatinya pun dengan begitu luar biasa pakai ilmu. Maka mau ngaji sama orang gak ngaji tentu beda. Maka kenapa pengajian hari ini wis nang Patimban wis ngaji, nang kene sih ketemu ngaji maning karo mumpuni. Supaya apa? Kita sering ngaji sepindah refreshing. Yang kedua, moga-moga ada ilmu yang mudah-mudahan bisa diambil ilmunya jadi manfaat berkah semuanya. Amin Allahumma. Ngomong-ngomong jam berapa? Jam berapa? Jam? Oh masih sore. Jam berapa? Jam 10. Jam 10 waktu Indonesia Kalentambo. Oh, jadi di Kalentambo itu jamnya mundur. Jadi Kalentambo pada pinter, aku sih dipinteri. Punten maaf karena memang tadi saya bilang sama panitia, Pak Panitia, ini saya beberapa hari belum pulang ke rumah. Sampai-sampai dari Jawa Timur langsung pindah ke Banjarnegara. Dari Banjarnegara saya jam 1 malam pulang ke rumah itu cuma ambil baju terus berangkat tadi pagi di Bugis Anjatan Indramayu. Terus tadi sore di Compreng. Dari Compreng saya pindah ke sini. Dari sini saya langsung ke Jakarta. Besok pagi Jumat pagi jam 9 ngaji di kantor BPK, Badan Pemeriksa Keuangan Negara. Di sana sampai Jumatan, habis Jumatan langsung pindah perjalanan buat malamnya di Pemalang. Tiap hari begitu, alhamdulillah begitulah resikonya jadi wong ayu. Ketawanya ngece banget sampean. Guyonan Pak. Kalau nggak ada yang ngalem siapa yang ngalem, wong saya masih belum payu laki. Tadi saya bilang sama panitia saya berangkatnya ngaji ini gasik karena dari Compreng langsung ke Kalentambo, naiknya lebih awal ya. Panitia balik tanya, gasik-gasik panarengan di mumpuni, ya orang arengen dia ceramah nanggone Cemara. Emang kalau kemalaman kenapa? Kalau kemalaman bahaya lagi musim penculik. Panitia balik tanya, emang yang menyulik kamu siapa? Kok rapayo diculik? Jadi panitia begitu bu. Akhirnya saya bilang, saya kan bocah. Ada gede neseno bocah. Ya kan 17 tahun durung payo laki berarti kan bocah. Bocah kalau ngajak kemalaman bahaya. Apalagi tadi siang gak tidur. Kalau siang gak tidur kan bengine rewel pak. Makanya tadi saya udah bilang sama panitia saya minta naiknya lebih awal dan alhamdulillah sesuai dengan penyuunan saya karena saya ngajinya tadi jam 9 lebih 1/4 dan ternyata ini jam 11 kurang seperempat. Ya lo kaget bu, si juga kaget ngomong kaget saya. Dan ini alhamdulillah ternyata sesuai dengan jatah saya. Saya biasanya kalau ngaji 2 jam, tapi kalau pengajiannya sekarang nggak boleh 2 jam gara-gara pandemi, akhirnya kebiasaan ngajinya jadi 1,5 jam. Jadi kalau minta sampai jam 12 jenengan nyolong haknya saya bu. Begitu ceritanya. Maka alhamdulillah terima kasih Pak Panitia, saya sudah dikabul cita-cita saya berangkat gasik dan panitianya begitu luar biasa. Dan hari ini mudah-mudahan pengajiannya bisa jadi percontohan. Kenapa? Yang pertama panitianya disiplin, yang kedua bijaksana, dan yang ketiga sampai guyup rukun mengadakan pengajian ini paling enak nih, asik banget ngaji begini. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya. Ada informasi dari panitia, pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan ke bumi, maka suaminya nikah lagi
Ibu-ibu udah yang kadung jalan ngomong, alah nggak apa-apa kadar janda iki. Karena nanti doakan diimami oleh Bapak Kiai Syahroni, betul ya? Romo Kiai Haji Nurul. Oh ya, akhinal kiram Romo Kiai Haji Nurul Bayan kangge mengimami doa pengawasan hari ini. Yang terpenting adalah panitia tadi bilang pengajian sukses itu tidak terlihat dari banyaknya yang hadir. Panitia punya prinsip pengajian sukses itu justru terlihat setelah pengajian. Adakah pengajian ini merubah akhlak kita lebih baik dari sebelumnya? Kalau masih sama yang kemarin namanya rugi, lebih buruk dari yang kemarin namanya celaka. Tapi kita diajak oleh panitia jamaah masjid Jami Nurul Iman bahwa pengajian hari ini sukses adalah kehidupan sekarang lebih baik dari yang kemarin, yang akan datang harus lebih baik dari yang sekarang. Allahumma. Kita semua ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang yuswa, yusanu manfaat nu barokah, diberikan durian soleh solihah, masyarakat yang ahlul ibadah, masyarakat yang ahlul jannah, pungkasan yuswa saged husnul khatimah. Amin Allahumma. Saya harap panjenengan masih tetap duduk di sini sesarengan kula, sesarengan akhirul kiram Romo Kiai Haji Nurul Bayan untuk mengimami doa pengawasan dina niki. Sumangga dari saya Forkompincam, Bapak Camat atau yang mewakili terima kasih, Pak Kapolsek atau yang mewakili, Pak Daramil atau yang mewakili terima kasih matur semasun, Bapakku beserta perangkatnya dan keluarga besar panitia dan para ahliya Masjid Nurul Iman terima kasih. Mudah-mudahan setelah doa panjangan pulang dengan tidak ada halangan satu apa, bisa bertemu lagi di lain majelis. Allahumma. Setelah panjang pangapunten, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dimami oleh akhinal kiram Romo Kiai Haji Nurul Bayan. Semoga sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad.